Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talabah, kaifa halukum? Atamanna lakum dawamas sihhati wal afiyah. Hal antum musta'iduna lil musyarakati fi amaliyati ta'limi wat ta'allum? Tayyib, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk ke aktivitas kedua, an-nasyatus tsani. Kita akan belajar tentang at-tarkibu atau kaidah bahasa Arab. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mempelajari tarkib atau kaidah bahasa Arab, Ananda sekalian mampu menganalisis teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyati dengan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dua, dengan mempelajari tarkib atau kaidah bahasa Arab, Ananda sekalian mampu mengklasifikasikan jenis isim dalam teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyati dengan baik. Yang ketiga, dengan mempelajari tarkib atau kaidah bahasa Arab, Ananda sekalian dapat mentasrif fi'il madi sesuai dengan tarkib atau kaidah bahasa Arab dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita. Semoga Ananda dapat mencapainya. Sekarang kita akan mengenal al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul madhi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi pada masa lalu. Sedangkan al-fi'lul mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi pada masa kini, pada masa yang akan datang, atau terjadi pada setiap saat tertentu. Nah, di dalam beberapa kalimat ini terdapat fi'il madhi yang tertulis merah. Yang tertulis merah ini semuanya fi'il madhi. Sedangkan yang terdapat pada beberapa kalimat yang di sini terdapat fi'il mudhari, yaitu yang tertulis merah. Zahaba, katabat, jalasata, la'ibu, semua ini fi'il madhi. Sedangkan yadhhabu, taktubu, tajlisani, yal'abuna, ini fi'il mudhari. Sekarang kita lihat fi'il madhi ketika berada di dalam sebuah kalimat. Farhan zahaba ilal madrasati bil amsi. Farhan telah pergi ke sekolah kemarin. Jadi perginya kemarin pada waktu yang lalu. Hasanah katabat ad-darsa fil usbu'il madhi. Hasanah menulis pelajaran pada pekan lalu. Jadi menulisnya sudah terjadi pada masa lampau. Azizah wa Khalidah. Azizah dan Khalidah keduanya duduk di depan kelas 2 hari yang lalu. Jadi duduknya terjadi pada masa lampau. At-talamizu la'ibu kuratal qadami fi maidanil madrasati. Murid-murid mereka telah bermain sepak bola di lapangan sekolah. Jadi sekarang sudah tidak bermain lagi, tapi bermainnya pada masa yang lampau. Sekarang kita perhatikan fi'il mudhari yang terdapat dalam beberapa kalimat ini. Farhan yadhhabu ilal madrasati kulla yaumin. Farhan pergi ke sekolah setiap hari. Karena perginya setiap hari merupakan kebiasaan, maka kita nyatakan dengan menggunakan fi'il mudhari, yadhhabu, pergi. Hasanah taktubud darsa fil usbu'il qadim. Hasanah akan menulis pelajaran pada pekan yang akan datang. Karena menulisnya
pada masa yang akan datang, maka kita nyatakan dengan menggunakan fi'il mudhari, yaitu taktubu, yang artinya akan menulis. Azizah wa Khalidah tajlisani amamal fasli al-ana. Azizah dan Khalidah keduanya sedang duduk di depan kelas sekarang. Nah, karena duduknya sekarang, maka fi'il mudhari'nya kita maknai dengan menambahkan kata sedang. Jadi duduk menjadi sedang duduk. At-talamizu yal'abuna kuratal qadami fi maidanil madrasati. Murid-murid sedang bermain sepak bola di lapangan sekolah. Jadi bermainnya pada masa sekarang atau pada masa kini. Sekarang ini sedang bermain. Maka dinyatakan dengan menggunakan fi'il mudhari. Yang jelas jika perbuatan tersebut terjadi pada masa lampau, maka dinyatakan dengan menggunakan fi'il madhi. Sedangkan kalau perbuatan itu terjadi pada masa kini, pada masa yang akan datang, maupun yang terjadi di setiap saat tertentu, maka dinyatakan dengan menggunakan fi'il mudhari. Iqra wa lahiz an-nassa. Bacalah dan perhatikan teks ini. Baik, sekarang kita perhatikan yang ada dalam tabel ini. Di sini ada ad-dhamair, ada kata ganti, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Semua ini adalah ad-dhamair atau kata ganti. Sedangkan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, dan fa'alna. Semua ini adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau. Sedangkan yang di kolom ini adalah misal contoh-contoh fi'il madhi, yaitu hajaro, hajaro, hajaru, hajarot, dan seterusnya sampai di bawah sini. Ini adalah fi'il madhi. Nah, di dalam tabel ini disajikan perubahan fi'il madhi sesuai domirnya. Fa'ala ini kalau domirnya huwa. Kalau domirnya huwa, fa'ala tambah alif. Kalau domirnya hum, fa'alu tambah wawu dan alif. Domirnya hiya menjadi fa'alat ditambah ta yang bersukun. Ketika domirnya huma menjadi fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Begitu juga dengan fi'il madhi hajaro. Ini ketika domirnya huwa. Ketika domirnya huma tambah alif menjadi hajaro. Ketika domirnya hum tambah wawu alif jadi hajaru. Ketika hiya ditambah ta yang bersukun menjadi hajarot. Ketika domirnya huma menjadi hajarota. Ketika domirnya hunna menjadi hajarna. Anta hajarta, antuma hajartuma, antum hajartum, anti hajarti, antuma hajartuma, antunna hajartunna, ana hajartu, nahnu hajarna. Inilah beberapa perubahan fi'il madhi sesuai dengan domirnya. Huwa hajaro artinya dia laki-laki
berhijrah. Huma hajaro, mereka berdua laki-laki berhijrah. Hum hajaru, mereka berhijrah. Hiya hajarat, dia perempuan berhijrah. Huma hajarota, mereka berdua perempuan hijrah. Hunna hajarna, mereka perempuan hijrah. Anta hajarta, kamu hijrah. Antuma hajartuma, kamu berdua laki-laki hijrah. Antum hajartum, kalian laki-laki berhijrah. Anti hajarti, kamu perempuan hijrah. Antuma hajartuma, kamu berdua perempuan hijrah. Antunna hajartunna, kalian perempuan hijrah. Ana hajartu, saya hijrah. Nahnu hajarna, kami atau kita hijrah. Jadi fi'il madhi itu akan berubah-ubah sesuai dengan domirnya atau sesuai dengan kata gantinya atau sesuai dengan orang yang melakukan perbuatan. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lalu seperti yang terdapat pada contoh di bawah ini. Aradal kuffaru ayyamna'u an-nabiyya wa ashabahu minal hijrati. Nah, aroda ini adalah contoh fi'il madhi. Artinya aroda itu ingin, telah ingin atau sudah ingin. Aradal kuffaru, orang-orang kafir sudah ingin mencegah Nabi dan para sahabatnya berhijrah. Jadi orang-orang kafir sudah menginginkan mencegah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah pada masa lalu. Walakinna wasalan nabiyya wa ashabahu ilal madinati salimina. Tetapi Nabi dan para sahabatnya sampai ke Madinah dengan selamat. Nah, fi'il madhinya adalah wasala yang berarti sampai. Karena sampainya pada masa lalu, maka bisa ditambahkan dengan kata telah atau sudah. Telah sampai atau sudah sampai. Jadi di sini fi'il madhinya adalah wasala. Lahiz, perhatikanlah. Kolom ini berisi al-fi'lul madhi, berisi fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Kemudian yang di sini adalah kata keterangan untuk masa lampau. Inilah keterangan waktu yang bisa digunakan untuk fi'il madhi. Katabat talamidud darsa sabahal yaum. Murid-murid itu menulis pelajaran pagi hari ini. Maksudnya hari ini pagi tadi. Jadi sekarang sudah tidak menulis lagi. Menulisnya pagi tadi. Katabat tilmidud darsa amsi au bil amsi. Murid-murid telah menulis pelajaran kemarin. Amsi artinya kemarin, bil amsi juga kemarin. Boleh menggunakan amsi, boleh menggunakan bil amsi. Katabat tilmidud darsa yaumal ahadil madhi. Murid-murid menulis pelajaran pada hari Ahad lalu. Katabat tilmidud darsa qabla yaumaini. Murid-murid menulis pelajaran 2 hari yang lalu. Katabat tilmidud darsa al-barihah. Murid-murid menulis pelajaran tadi malam. Inilah keterangan waktu yang bisa digunakan untuk fi'il mudhari, untuk kata kerja bentuk lampau.
Nah, sekarang tugas buat ananda sekalian. Lahid at-tarkibi wa imla'il faragati. Perhatikan kaidah bahasa Arab dan isilah titik-titik ini. Jadi titik-titik ini disuruh mengisi dengan memperhatikan kaidah bahasa Arab yang benar. Contohnya, hafidho. Hafidho ini adalah fi'il madhi. Jika domirnya huwa. Huwa hafidho. Dia telah menjaga. Nah, ketika domirnya hum, dia akan berubah. Ditambah wawu dan alif. Menjadi hafidhu. Artinya mereka telah menjaga. Hum itu artinya mereka laki-laki. Hunna mereka perempuan. Anta kamu laki-laki. Antum kalian lebih dari 3 laki-laki. Anti kamu perempuan. Antuma kamu berdua perempuan. Kamu berdua laki-laki juga antuma. Antunna kalian lebih dari 2, 3 atau lebih perempuan. Ana saya nahnu kita. Nah, fi'il madhi hafidho ini akan berubah sesuai dengan domirnya yang ada di atas ini. Kalau domirnya huwa hafidho. Kalau domirnya hum tambah wawu dan alif menjadi hafidhu. Kalau domirnya hunna ditambah nun dan dimatikan huruf yang akhir menjadi hafizna. Ketika domirnya anta dimatikan huruf yang akhir tambah ta menjadi hafizta. Ketika domirnya antum dimatikan huruf yang akhir dan ditambah tum sehingga menjadi hafiztum. Ketika domirnya anti hafizti. Ketika domirnya antuma menjadi hafiztuma. Ketika domirnya antunna menjadi hafiztunna. Ketika domirnya ana menjadi hafiztu. Dan ketika domirnya nahnu menjadi hafizna. Kemudian untuk mengisi titik-titik ini, maka kita memperhatikan wasalna. Caranya yaitu dengan menghilangkan na dan mengganti sukun di sini dengan fathah. Sehingga wasalna menjadi wasala. Setelah kita temukan fi'il madhinya ketika domirnya huwa, maka tinggal kita mengikuti langkah-langkah seperti yang sudah Bapak jelaskan di sini tadi, yaitu hum wasalu, hunna wasalna, anta wasalta, antum wasaltum, anti wasalti, antuma wasaltuma, antunna wasaltunna, ana wasaltu, nahnu wasalna. Nah, untuk mengisi yang ini maka kita perhatikan taroktum. Hilangkan tumnya, lalu huruf yang terakhir yang berupa ka di fathah sehingga menjadi taroka. Kemudian untuk mengisi titik-titik berikutnya menyesuaikan dengan domirnya. Kalau domirnya hum menjadi taroku, hunna tarokna, anta tarokta, antum taroktum, anti tarokti, antuma taroktuma, antunna taroktunna, ana taroktu, nahnu tarokna. Sekarang kita isi bawahnya ini. Nanti silakan diisi sendiri. Mana atuma. Ketika domirnya antunna, mana tunna. Nah, untuk bisa mengisi titik-titik yang lain kita cari dulu ketika domirnya huwa. Caranya hilangkan tuma. Kemudian huruf yang akhir berupa ain ini di fathah menjadi mana'ah. Kemudian ketika domirnya hum, mana'u, hunna, mana'na, anta, mana'ta, antum, mana'tum, anti, mana'ti, antuma, mana'tuma, antunna, mana'tunna, ana, mana'tu, nahnu, mana'na. Nah, ketika domirnya ana, wada'tu, maka harus kita cari dulu ketika domirnya huwa. Caranya hilangkan tu-nya, kemudian huruf yang terakhir di fathah menjadi wada'a. Huwa wada'a, hum wada'u, hunna
wada'na, anta wada'ta, antum wada'tum, anti wada'ti, antuma wada'tuma, antunna wada'tunna, ana wada'tu, nahnu wada'na. Nah, di sini disajikan fi'il madhi ketika domirnya anta, sami'ta. Ketika domirnya huwa, hilangkan tanya. Kemudian di fathah huruf yang paling akhir menjadi sami'a. Kemudian untuk mengisi titik-titik berikutnya, ikuti langkah-langkah yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian di lajur bawahnya terdapat fi'il madhi ketika domirnya anti. Anti qatalti, artinya kamu membunuh. Nah, untuk mengisi titik-titik yang lain, maka kita cari dulu ketika domirnya huwa. Caranya hilangkan ti di sini. Kemudian huruf yang paling akhir yang berupa lam di fathah menjadi qatala. Huwa qatala, hum qatalu, dan seterusnya. Sekarang kita isi lajur bawahnya. Disediakan ja'altunna. Ini artinya kalian perempuan membuat. Nah, ketika domirnya antunna atau kalian perempuan. Kemudian untuk mengisi titik-titik yang lain, kita cari dulu ja'altunna ini ketika domirnya huwa. Caranya menghilangkan tunna dan memberi harakat fathah pada lam, pada huruf yang terakhir, sehingga menjadi ja'ala. Kemudian untuk mengisi titik-titik selanjutnya mengikuti langkah-langkah di atasnya tadi. Sekarang lajur bawahnya disajikan fi'il madhi ketika domirnya nahnu. Nahnu kulna. Nah, untuk kulna ini ketika domirnya huwa adalah qala, artinya dia berkata. Kalau kulna kita atau kami berkata. Kemudian untuk hum tinggal mengikuti langkah-langkah di atasnya tadi. Huwa qala, hum qalu, hunna kulna, anta kulta, antum kultum, anti kulti, antuma kultuma, antunna kultunna, ana kultu, nahnu kulna. Artinya berkata, menyesuaikan domirnya. Kalau domirnya hum, mereka berkata. Domirnya kunna, mereka perempuan berkata. Anta, kamu berkata, dan seterusnya. Lajur terakhir disajikan fi'il madhi yang domirnya hum. Hum ihtafalu, artinya mereka merayakan. Nah, untuk mengisi titik-titik yang lain ini kita harus mencari dulu ihtafalu ini ketika domirnya huwa. Caranya hilangkan wawu dan alifnya, kemudian huruf yang terakhir yang berupa la ini di fathah sehingga menjadi ihtafala. Huwa ihtafala, hum ihtafalu, hunna ihtafalna, anta ihtafalta, antum ihtafaltum, anti ihtafalti, antuma ihtafaltuma, antunna ihtafaltunna, ana ihtafaltu, nahnu ihtafalna. Nah, begitu cara mengisi titik-titiknya. Silahkan Ananda melengkapi tabel ini. Caranya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik, yumkin kafaina huna dirasatana al-yawm asa ayyan fa'ana bima ta'allamna. Ma'al jihad naktatim bilhamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.